Hai, apa kabar semua? Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dari kelompok 9 kelas Psikopatologi A1 yang terdiri dari Audi Jadi Diagarata dengan 3 digit NIM terakhir 111, Serisabella 112, Hartari Pragita Tejeus 114, dan Muhammad Naufal Saifullah 125. Di sini kita akan berbagi mengenai, teman-teman sudah bisa menebak dari judul tentang topik yang akan kita bahas di video ini, bukan? Yap, benar, demensia. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa ya teman-teman, kita tidak boleh melakukan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri atas apa yang kita dengar, lihat, maupun yang kita pahami. Kita tetap harus datang ke ahlinya, yaitu psikolog ataupun psikiater. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau di Indonesia nih, berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2016, estimasi lansia yang menderita penyakit demensia pada tahun 2013 itu mencapai 1 juta orang. Jumlah itu diprediksi akan meningkat drastis pada tahun 2030 dan akan menjadi 4 juta orang pada tahun 2050. Bisa terbayangkan betapa banyaknya orang yang ternyata menderita demensia. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama video ini hingga akhir agar lebih paham lagi tentang demensia. Apa sih demensia itu yang sudah disebutkan dari tadi? Nah, menurut WHO, demensia adalah suatu sindrom di mana ada kemunduran dalam memori, berpikir, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi, perlu diingat ya teman-teman, demensia berbeda dengan amnesia ataupun pikun. Seseorang yang hilang ingatan tidak langsung bisa disebut sebagai penderita demensia. Begitu juga dengan istilah pikun yang merujuk pada perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa dialami seiring pertambahan usia. Keduanya memang memengaruhi ingatan seseorang, tetapi tidak berarti hal tersebut adalah demensia. Berdasarkan DSM-4, demensia dapat disebabkan oleh banyak hal. Bisa dari kerusakan sel saraf otak pada bagian tertentu, bisa dari penyakit yang sudah dialami oleh individu itu sendiri seperti HIV, Alzheimer, dan atau kondisi medis lainnya. Demensia juga dapat disebabkan oleh konsumsi obat-obatan atau substansi tertentu dalam jumlah besar dan jangka waktu yang cukup panjang seperti alkohol dan sedatif. Namun, penyebab demensia tidak terbatas pada itu saja. Masih ada penyebab-penyebab lain yang tidak bisa ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja gejala dari demensia ini. Nah, ada beberapa gejala dari demensia, yaitu gangguan pada memori jangka pendek, kemunduran fungsi bahasa untuk berbicara maupun memahami perkataan lawan bicara, sulit untuk mengenali dan mengidentifikasi objek, bingung untuk menemukan arah, serta kesulitan menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Biasanya pada tahap awal, gejala demensia sering diabaikan karena serangan gejalanya ini terjadi secara bertahap, seperti menurunnya ingatan mengenai tempat yang biasa dikunjungi atau lupa akan lokasi yang biasa digunakan untuk menyimpan barang. Nah, kalau udah memasuki tahap tengah, gejala-gejala yang dialami itu semakin jelas dan terlihat, seperti kehilangan ingatan tentang hal-hal yang baru dikatakan dan atau dilakukan, tidak mengingat nama seseorang, tidak ingat sedang berada di mana, termasuk lupa ruangan di rumahnya sendiri, sulit berkomunikasi, dan berperilaku mengulang. Misalnya nih, mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Nah, pada tahap tengah ini, penderita sudah membutuhkan personal care dari orang sekitarnya. Lalu, di tahap akhir atau disebut juga tahap lanjut dari demensia, gejala menjadi sangat jelas dan penderita menjadi ketergantungan total dan hampir tidak bisa melakukan aktivitas apapun, seperti tidak menyadari waktu dan tempat, mengalami kesulitan mengenali kerabat dan teman-temannya, mengalami kesulitan berjalan, mengalami perubahan perilaku yang dapat membahayakan orang lain, serta meningkatkan kebutuhan akan bantuan self-care. Namun, kita sebagai seseorang yang bisa saja menjadi orang sekitar bagi mereka yang mengalami demensia ini, kita juga harus bisa mengenali faktor-faktor resiko demensia itu sendiri. Karena dengan mengenali faktor resiko tersebut, kita dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi tingkat keparahan gejala demensia. Diingat ya teman-teman, mengurangi tingkat keparahan gejala, bukan mencegah demensia itu sendiri.
karena demensia tidak bisa dicegah ataupun disembuhkan. Tapi paling tidak kita itu bisa membantu dalam mengurangi tingkat keparahan gejalanya dan mengoptimalkan kemampuan yang masih dimiliki. Baik, kita kembali lagi nih ke faktor resiko tadi. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada penambahan usia. Yang kedua, faktor genetik, yaitu di mana ada riwayat demensia dalam keluarga. Lalu yang ketiga ada kondisi medis seperti diabetes, obesitas, kolesterol, hipertensi, Down syndrome, dan depresi. Lalu yang keempat ada kebiasaan merokok, lalu ada kebiasaan minum alkohol, lalu pola makan yang tidak sehat, jarang berolahraga, dan yang terakhir ada lingkungan dan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, setelah mengenali faktor resikonya, teman-teman sudah bisa terbayang pasti bagaimana cara mencegahnya. Ya, bisa dengan mulai berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan sehat, menjaga kesehatan tubuh dengan mengontrol gula darah, tekanan darah, dan kolesterol, serta konsumsi vitamin. Menghindari terjadinya cedera di bagian kepala, dan terakhir adalah melatih otak secara berkala, seperti membaca, bermain teka-teki, bersosialisasi, dan kegiatan lainnya. Setelah memahami teori-teorinya, kurang afdol nih kalau belum ada contoh kasusnya. Ada salah satu contoh kasus yang terjadi di Dublin, Ireland. Jadi, ada seorang wanita bernama Margaret yang merupakan seseorang yang ramah dan mudah bersosialisasi, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, serta disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah pensiun, ia didiagnosis dengan gejala Alzheimer. Ia mengalami gangguan parah pada memori jangka pendek dan gangguan kognitif menengah hingga parah di mana ia memiliki orientasi yang lemah terhadap waktu dan tempat karena tahapan gejala demensia tersebut. Namun, Margaret masih dapat menceritakan memori jangka panjangnya seperti keluarganya dan kehidupan pekerjaannya dahulu. Tetapi, ia sering mengulang ceritanya dengan kata-kata yang berulang juga. Pengulangan itu juga terjadi ketika ia bertanya kepada orang lain, seperti ketika ia masuk lift, bertemu orang baru, dan berbicara tentang olahraga. Di samping itu, ia merupakan orang yang moody, mudah terbawa amarah, tidak mengingat barang miliknya sendiri, dan sulit mengikuti petunjuk. Akan tetapi, ia masih aktif secara sosial dan fisik. Margaret menyukai musik sehingga ia rutin menghadiri sesi terapi musik paduan suara setiap minggunya. Hal ini sangat bermanfaat untuk proses penyembuhannya yang bertujuan agar ia memiliki kesempatan untuk mengekspresikan emosinya, memperkuat identitas, dan memberi stimulasi pada fungsi kognitif dan mood yang positif. Dalam sesi terapinya tersebut, Margaret didorong untuk berimprovisasi dan berusaha menjaga fokusnya pada improvisasi musiknya disertai dukungan dari terapisnya. Ia juga diberikan kesempatan untuk memberikan nama pada musik hasil improvisasinya. Hasil dari terapi musiknya tersebut, Margaret menjadi jauh lebih ekspresif melalui musik, di mana ia aktif dalam menulis lagu berdasarkan harapannya. Melalui kegiatan menulis lagu, Margaret bersama terapisnya berdiskusi mengenai ide-ide yang ada untuk membuat lagunya, termasuk lirik dan genre musik beserta tempo, melodi, dan notnya. Pada sesi terapi selanjutnya, Margaret tidak dapat mengingat bahwa dirinya telah menulis sebuah lagu. Namun, ia mengingat lirik dari lagu yang sudah tercipta dan sesekali tersenyum karena menyadari bahwa lirik lagu tersebut menceritakan tentang dirinya. Secara perlahan, ia pun dapat menyanyikan lirik lagu yang tersimpan dalam memorinya. Dengan begitu, dapat terlihat bahwa terapi seperti ini masih berguna untuk orang-orang yang mengalami demensia dan memiliki ketertarikan dalam bidang musik karena dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas fungsi kognitifnya. Baik teman-teman, sampai di sini paparan materi dan kasus tentang demensia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Boleh memberikan feedback melalui komentar ya. Semoga bermanfaat.